Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, kita mulai di semester genap hari ini untuk pertemuan pertama. Bab selanjutnya di semester genap itu adalah logika matematika. Nah, matematika pun punya logika ya, yang kayak gimana sih Bu logika matematika? Nah, untuk mengawalinya kita belajar yang ringan dulu untuk pertemuan hari ini ya, supaya pemanasan dulu untuk semester genap ini. Logika matematika tentunya tidak terlalu banyak perhitungan karena kita berbicaranya logika. Jadi banyak pernyataan atau kalimat-kalimat yang akan kita bahas ya. Oke, kita sekarang belajar dulu mengenai perbedaan antara pernyataan dan kalimat terbuka ya. Di sini pernyataan adalah kalimat yang memiliki satu nilai yang dapat dipastikan, yaitu bisa benar atau bisa salah. Nah, berarti tidak boleh kedua-duanya ya. Hanya memiliki satu nilai yang dapat dipastikan. Itu nilainya sudah dapat dipastikan. Nilainya bisa benar atau bisa salah. Jadi kalau nilainya salah pun tidak apa-apa, asalkan dia satu saja punya nilainya. Itu disebutnya pernyataan. Sedangkan kalau kalimat terbuka adalah jenis kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Nah, kalau belum diketahui kebenarannya berarti dia bisa bernilai benar sekaligus bisa juga bernilai salah karena belum tahu nilai kebenarannya. Artinya kita perlu pengamatan lebih lanjut untuk menentukan apakah dia bernilai benar atau bernilai salah ya. Nah, kalau kalian masih bingung, Ibu punya contoh berikut ini, perhatikan. Yang pertama, Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia ya. Ini pernyataan benar. Ini sebuah pernyataan, bukan kalimat terbuka. Kenapa? Karena memang fakta bahwa Indonesia Raya itu merupakan lagu kebangsaan Indonesia. Sudah pasti nilainya itu hanya benar saja, tidak mungkin salah. Jadi mempunyai satu nilai kebenaran saja, yaitu benar. Maka pernyataan ini adalah benar ya. Lanjut. Bika Ambon berasal dari Ambon. Nah, Bika Ambon berasal dari Ambon bukan? Bukan. Bika Ambon itu berasalnya dari Medan loh. Nah, berarti ini pernyataan atau kalimat terbuka? Ini pernyataan, tapi pernyataannya bernilai salah karena Bika Ambon itu berasal dari Medan. Nah, kenapa dua ini disebut pernyataan? Karena hanya memiliki satu nilai yang sudah dapat dipastikan. Nilainya yang mana? Nah, ini. Nah, benar atau salah. Jadi satu doang, nggak bisa kedua-duanya. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia. Oh, itu mah bisa benar atau bisa salah Bu. Bisa benar, bisa salah. Nggak boleh, harus satu saja. Indonesia Raya memang lagu kebangsaan Indonesia dan itu benar. Maka ini termasuk pernyataan ya. Pernyataannya pernyataan apa? Pernyataan benar. Nah, seperti itu. Contoh lagi, matahari terbit dari timur ya, itu benar atau salah tuh? Pernyataan atau bukan? Matahari terbit dari timur itu pernyataan atau bukan? Pernyataan, karena memang matahari itu terbitnya dari timur. Tidak mungkin bisa dari timur, bisa dari barat ya. Matahari terbit dari timur itu merupakan pernyataan. Pernyataannya bernilai apa? Bernilai benar ya. Karena gak mungkin menimbulkan dua buah jawaban, bisa benar atau bisa salah, gak mungkin. Hanya satu saja jawabannya, yaitu benar. Nah, di sisi lain Ibu punya contoh dari kalimat terbuka. Yang pertama, 2x tambah 6 sama dengan 12. Nah, pernyataan ini dinamakan kalimat terbuka karena masih harus dibuktikan kebenarannya. 2x tambah 6, 12, iya gitu. Kan kita nggak tahu nilai x-nya berapa. Nah, makanya di sini sebutnya kalimat terbuka karena kita tidak tahu. Kalau x-nya Ibu gantikan dengan 3, 2 kali 3 kan 6 ya. 6 tambah 6, 12. Dia bernilai benar. Tapi kalau Ibu masukkan nilainya x-nya 1 misalkan, Ibu ambil 1 di sini, berarti 2 kali 1, 2 tambah 6 itu 8 bukan 12. Menjadi salah pernyataannya. Nah, ini yang dimaksud dengan kalimat terbuka. Jadi memungkinkan untuk mempunyai dua buah jawaban.
yaitu benar dan salah. Nah, tidak boleh seperti ini. Kalau ada dua jawaban seperti ini, bisa benar bisa salah, maka ini disebutnya kalimat terbuka, ya. Karena belum bisa dibuktikan kebenarannya, tergantung nanti nilai X-nya berapa. Oke, lanjut. Nah, ini nih kalau ada yang bilang gini, maaf ya aku semalam ketiduran, hehe, katanya gitu nih, misalkan di chatnya nih, chat WA-nya nih. Pernyataan ini dinamakan kalimat terbuka. Kenapa? Karena harus masih dibuktikan kebenarannya. Bener nggak tuh semalam ketiduran? Apa emang sengaja dia nggak balas chatnya? Karena males sama chat kamu. Nah, misalkan seperti itu, ya. Maaf ya, aku semalam ketiduran, itu pernyataannya bukan pernyataan tapi kalimat terbuka karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Atau seperti ini. Misalkan ibu punya kalimat seperti ini. Mobil itu bagus, misalkan seperti itu. Nah, itu kalimat terbuka atau pernyataan? Itu kalimat terbuka karena tidak ada keterangannya mobil yang mana, siapa yang menilainya, mobil yang seperti apa, itu tidak jelas. Jadi harus ada pembuktian dulu, itu bisa bernilai benar atau bisa bernilai salah kan? Bisa dua-duanya gitu. Nah, berarti kalau dua-duanya seperti itu adalah kalimat terbuka. Jadi kalau opini biasanya, kalau opini atau pendapat seseorang itu disebutnya kalimat terbuka, ya. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui apa itu pernyataan dan kalimat terbuka, sekarang kita lanjut pembahasan mengenai ingkaran atau negasi atau penyangkalan. Ini sama saja. Ada yang menyebut ingkaran atau ada yang menyebut negasi, ada juga yang menyebut penyangkalan. Nah, ingkaran itu apa sih, Bu? Ingkaran adalah pernyataan baru berupa penyangkalan atas pernyataan yang tadi Ibu jelaskan tuh. Pernyataan tuh ada lawannya, ada penyangkalannya. Nah, disebutnya itu ingkaran atau negasi, ya. Nah, di sini tabelnya Ibu berikan di sini. P di sini maksudnya pernyataan, ya. Pernyataan ini pernyataan. Nah, maka kalau negasi P lambangnya seperti ini. Negasi P semacam lambang tak terhingga, ya, seperti itu, seperti lambang tak terhingga seperti ini. Ini P, ini negasi P disebutnya atau ingkaran dari P, ya. Kalau pernyataannya benar, ini B itu benar, ya, maka negasinya atau lawannya adalah salah, ya. Jika pernyataannya salah, pernyataannya bernilai salah, maka negasi dari pernyataannya bernilai benar. Hanya tinggal dibalikin saja, ya. Negasi itu kan lawan, berarti lawan dari benar ya salah, lawan dari salah ya benar. Seperti itu. Artinya, jika suatu pernyataan benar, maka ingkaran akan bernilai salah. Kalau belum bernilai salah, itu berarti bukan ingkarannya. Makanya harus hati-hati. Sepertinya gampang, tapi kita harus tetap menggunakan logika kita dengan benar. Begitu pula sebaliknya, ya. Berikut contoh dalam matematika. Ibu punya contoh, besi memuai jika dipanaskan. Nah, besi memuai jika dipanaskan. Ini pernyataan, jelas ini pernyataan. Pernyataannya bernilai apa? Bernilai benar, ya. Karena memang iya, besi itu akan memuai jika dipanaskan. Maka pernyataan yang bernilai benar. Nah, kalau kita mau mencari negasi dari P, berarti kita harus membuat pernyataan ini bernilai salah, karena awalnya dia bernilai benar, maka negasinya harus bernilai salah. Nah, maka bisa kita tambahkan dengan kata-kata tidak, ya. Besi tidak memuai jika dipanaskan. Nah, maka pernyataannya menjadi bernilai salah. Nah, seperti ini. Maka negasi dari P, negasi P adalah besi tidak memuai jika dipanaskan. Seperti itu. Bu, kenapa boleh ditambahkan tidak apa-apa, itu memang untuk menunjukkan bahwa dia negasi. Tidak, bukan biasanya, atau ada, semua itu bisa ditambahkan asalkan tidak merubah kalimat utamanya, ya. Tidak merubah kalimat-kalimat utama yang diperlukan, tidak diubah, tidak apa-apa, ya. Contoh lain, semua unggas adalah burung. Kalian tahu unggas kan, ya? Ibu punya pernyataan, semua unggas adalah burung. Nah, kita cari negasinya. Ini semua unggas adalah burung bernilai benar atau bernilai salah nih pernyataan ini?
Benar nggak semua unggas itu burung? Enggak, ada ayam ya, ada angsa, itu bukan burung. Kalau unggas unggas itu kan luas artinya ya. Kalau burung mah ya burung aja. Berarti semua unggas adalah burung, ini pernyataan bernilai salah. Maka kita harus mencari apa? Negasinya. Negasinya berarti harus bernilai benar. Maka supaya menjadi benar, kata-kata semuanya Ibu ubah dengan ada ya. Berarti ada unggas yang bukan burung. Ya, supaya menjadi benar, ada unggas yang bukan burung. Oh ya, ya emang benar. Ada unggas yang bukan burung, yaitu ayam, angsa, itik, itu kan bukan burung. Nah, maka yang tadinya pernyataannya bernilai salah menjadi pernyataan bernilai benar ya. Awas jangan terkecoh. Kalian jangan Bu, negasinya gini aja. Semua unggas bukan burung. Coba kalau kalian logikanya dipakai. Semua unggas bukan burung. Salah atau benar? Semua unggas bukan burung. Salah ya. Kenapa? Kan ada yang burung juga ya. Kalau bukan burung berarti burung bukan unggas dong gitu. Ya, semua unggas bukan burung itu pernyataannya salah. Maka awalnya salah, negasinya juga salah, berarti itu bukan negasi. Kalau negasi itu harus lawannya. Kalau awalnya bernilai salah, yang atas kan tadi bernilai salah, maka negasinya harus bernilai benar. Jadi kalian otak-atik nih negasinya supaya dia bernilai kebalikan dari pernyataan yang disoal. Seperti itu. Tidak apa-apa menambahkan kata ada, menambahkan kata bukan, asal jangan merubah kalimat utamanya. Intinya kan ini tentang unggas dan burung. Itu jangan diubah ya. Nah, untuk pertemuan kali ini itu saja, kita belajar yang ringan dulu. Kembali fokus. Setelah ini Ibu ada absen sekaligus kuis sedikit untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian tentang materi pertama ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan dengan pernyataan majemuk. Apa itu pernyataan majemuk? Kalau ini kan masih tunggal ya, pernyataannya masih satu saja pernyataannya. Tidak ada yang pakai dan atau pakai kata-kata atau. Nah, nanti coba kalian lihat-lihat dulu di rumah, pelajari dulu tentang pernyataan majemuk. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dicatat ya.